Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang itu masuk ke tanggal 8 Zulhijjah ya. Tadi Pak Haji ketika saya bersalaman kemudian cipikat pikir katanya Pak Haji nu kurbanai. Kalau saya kebetulan istri saya yang kurbannya Pak Haji. Karena istri saya lahir tanggal 6 bulan 6 gitu ya, pas jadi yang atas nama Umi Wes cenah gitu ya, abi teh tiasa 2 kurban. Jadi matak atas kurban pahalana. Jadi Bapak Ibu termasuk sunnah ya Bapak Ibu ya, itu sudah jumhur ulama ya, jumhur ulama ketika sudah masuk 10 hari masuk awal di bulan Zulhijjah, bagi yang berniat untuk berkurban itu disunahkan untuk tidak memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, kita coba akan membahas sekarang kasuistik ya, dan boleh nanti kita dikembangkan dengan pertanyaan yang lain. Ini saya dapat share dari grup pembimbing itu untuk tahun ini Bapak Ibu ya, alhamdulillah wukuf di Arafah sareng, idna bareng ya. Sekarang itu jamaah haji tanggal 8 itu kan sekarang masuk tanggal 8 ya, karena hitungannya maghrib ya Bapak Ibu. Jadi kita lebih awal tuh 4 jam. Jadi kalau sekarang jam berapa sekarang teh? Jam 6 saja, berarti setengah 7, berarti kurangan 4 jam. Ya orang lebih duluan. Sekarang sebelum asar ya, jamaah haji itu sudah mulai persiapan. Yang ikut program tarwiyah biasanya sudah mulai dijemput ke Mina ya. Dan hari ini Bapak Ibu untuk tahun ini ibadah haji itu cukup kredit ya. Ada yang berpisah antara suami dan istrinya. Bahkan ada yang berpisah antara pembimbing dengan jamaahnya. Bahkan ada yang berpisah antara petugas dengan jamaahnya gitu. Petugas kloter tak ya, dokter nak di kloter mana gitu ya. Kemudian jamaahnya dan di mana-mana. Itu mungkin ujian yang luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan sekarang yang jamaah haji yang furoda itu sudah mulai sudah tidak mungkin bisa berangkat ya. Teman-teman saya nyugun doanya ya Ustaz ya, karena pemerintahan Saudi mengevaluasi tahun-tahun yang kebelakang itu banyak sekali kapasitas yang harusnya satu tenda itu untuk 100 orang itu diisi oleh 300 orang. Jadi salah satunya adalah furoda yang banyak bermainnya gitu ya, karena furoda mabi itu ya, jadi di luar dari kuota reguler atau kuota plus ya. Terlepas Bapak Ibu, mudah-mudahan kita doakan jamaah haji kita yang berangkat ke tanah suci diberikan kesehatan dan keafiatan, dan semoga oleh Allah diberikan kesabaran dan kelancaran serta mendapatkan perlihat haji yang mabrur sehingga bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak Ibu, kita sekarang insya Allah ya, saya perhatikan versi Muhammadiyah pemerintah itu sudah sama tuh ya, mulai tanggal 9 itu tanggal 5 Juni itu adalah wukuf di Arafah. Jadi insya Allah nggak ada yang debat-debat, karena seringkali kita teh saum Arafah teh saum wukuf di Arafah atau saum tanggal 9 Dzulhijjah. Itu ada perbedaan seperti itu. Ada ulama salapan Dzulhijjah sekalipun jamaah hajinya sudah
selesai wukuf di Arafahnya. Ada seperti itu ya. Ya untuk tahun ini insya Allah enggak. Yang perlu kita bahas terkait sekarang ini terkait dengan bagaimana Islam memberikan kepada kaum muslimin kemudahan dalam syariat, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini ya. Idul Adha tahun ini merupakan momen teristimewa karena bertepatan dengan hari Jumat yang mulia. Rasul sendiri, Bapak Ibu, hanya sekali ya, dalam 10 tahun Rasul dakwah di Madinah itu sekali peristiwa Idul Adha, Idul Fitri bareng dengan hari Jumat. Ya. Di balik momen ini terdapat nilai dari aspek tarikh tasyri, sejarah pensyariatan, hikmatu tasyri, kebijaksanaan dalam pensyariatan, khususnya terkait dengan rukhsah, keringanan dan keluasan syariat Islam. Jadi Bapak Ibu, kalau ada seorang muslim yang tidak menjalankan syariat gitu ya, maka bisa jadi dia itu pertama merasa keberatan dalam menjalankan syariat, atau bisa jadi karena dia malas. Sebenarnya seorang muslim itu dalam menjalankan syariat tidak boleh sampai tidak terlaksana. Jadi harus terlaksana. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan berbagai macam keringanan, berbagai macam kemudahan. Salah satunya di sini Bapak Ibu, ketika Id berbarengan dengan di hari Jumat, ya. Nanti kita coba saya akan bahas tentang aspek tarikh tasyri. Bagaimana sejarah pensyariatan dari pelaksanaan Id bareng dengan hari Jumat dan rukhsah. Kita awali dengan rukhsah dulu, ya. Ibu bapak, ada dalam Islam namanya rukhsah dan ajimah. Ajimah itu hukum pokok, ya. Rukhsah itu berarti keringanan atau kemudahan. Rukhsah secara bahasa berarti kemudahan, dispensasi kalau dalam bahasa kita mah. Secara istilah, rukhsah itu adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil karena ada udzur syar'i. Jadi harus ada sebab, ya. Jadi al-hukmu yaduru ma'al illah wujuban wa adaman. Hukum itu berbarengan dengan adanya sebab. Kalau ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Ibu, bapak, saya mau nanya. Sebabnya sholat zuhur, sebabnya sholat zuhur kunaon? Ya Pak Ibu? Waktu tergelincir matahari. Jadi sholat zuhur mah sebabna teh waktu tergelincir matahari. Ketika waktu tergelincir matahari Bapak Ibu ada ketika itu, maka sudah kena taklif menjalankan ibadah sholat zuhur, ya. Nah, jadi hukumah terkait dengan sebabnya. Al-hukmu yaduru mala'ina wujuban au adaman. Jadi hukumah bareng dengan sebabnya. Yang kedua, Bapak Ibu, coba saya mau nanya, Bapak Ibu, kalau seorang wanita berhijab, soalnya hari berhijab bagi seorang wanita wajib atau tidak? Wajib, ya, sama wajibnya dengan sholat. Apa sebabnya? Karena sudah balik, itu kan ya. Kalau sudah balik mah wajib berhijab. Iya, nah kalau sudah balik tidak berhijab berarti menyalahi hukum syariat, gitu, ya. Nah, nanti ada pengecualian, ada rukhsah yang diperkenankan tidak menjalankan syariat sebagaimana hukum awal, Bapak Ibu, ya. Nah, apa penyebabnya kita bahas. Contoh nih, keringanan, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya.
keringanan atas mukallaf kita, ya mukallaf itu pada keadaan tertentu bersamaan dengan tetapnya hukum asal, seperti kebolehan memakan bangkai untuk memelihara nyawa dalam keadaan darurat tanpa meniadakan keharaman sebagai hukum semula, dan kebolehan berbuka saum pada bulan Ramadan ketika sedang safar, karena safar itu tempatnya kesulitan. Bapak Ibu, ketika kita sedang safar, boleh berlaku sholat di jama dan di qashar tidak? Boleh. Apa sebabnya kita boleh sholat jama qashar? Karena sedang safar. Kalau tidak sedang safar, berlaku jama qashar tidak? Tidak. Jadi jama qashar itu berlaku syaratnya ketika sedang safar. Kalau tidak sedang safar, maka tidak berlaku jama qashar. Bapak Ibu, boleh kita makan makanan yang haram? Tidak. Apa saja yang haram itu? Hurimat alaikumul maitatu hatunun wadamu walahmal khinzir wa ma uhila bihi li ghaira. Gitu ya. Diharamkan oleh Allah kepada kalian bangkai, darah, daging babi, dan sesembelihan atas nama bukan atas nama Allah. Itu ya. Ketika kita sedang tersasar di gunung misalnya, ya Bapak Ibu, perbekalan habis. Ketika itu yang ada bangkai hungkul misalnya, atau bagong, ya Bapak Ibu. Bagong kan termasuk yang diharamkan. Ketika itu bagong, ketika kita dalam keadaan tersesat, tidak ada makanan, halal tidak bagong ketika itu? Halal. Bapak pada digulai si bagong teh pada dinaon halal gitu. Ya. Iya. Nyapu kana aku. Iya cenah Ustaz aya rencang meh hungkul. Ya, pada dikumaha Bapak terserah. Tapi ketika Bapak teh paingan cenah diharamkeun ieu teh dan nikmat gitu. Terus saya ke Bapak teh dibekal, padahal ngan sakerat dibekal teh. Nah, khawatir ketika di jalan masih belum ada makanan. Anu haram nu mana? Nu haram mah ieu tah anu sakerat itu. Apa ya? Dan yang dimakan oleh Bapak yang berpiring-piring itu misalnya mumpung cenah ieu gitu ya. Tidak dosa. Yang dosa mah adalah yang Bapak bekal walaupun sekerat dua kerat gitu. Ya. Jadi al-hukmu yaduru ma illa wujuban au adaman. Pak, Bu, jadi Islam mah, prinsip dalam Islam mah yasiru wala tu'asyiru basyiru wala tunafiru. Prinsip dalam Islam itu. Mudahkan, jangan dipersulit. Ini apa ya? Yang kedua, berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Itu prinsip Islam. Jadi mudahkan, jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Itu prinsip Islam. Ya. Jadi kalau seandainya ada di antara kita, mun bisa dipersulit mah, nah kudu dipermudah gitu. Aya nu gitu Pak. Anu gitu mah salah syariat itu ya. Ya, karena dalam Islam yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru. Itu prinsipnya Pak. Ya. Kita lanjutkan. Kaidah usul fikih tentang rukhsah. Kebutuhan terhadap fasilitas keringanan itu telah dirumuskan oleh para ulama dalam kaidah fikih. Al-masyaqqah tajlubut taisir. Kesulitan itu menghendaki mendatangkan kemudahan. Ya, jadi Bapak dalam keadaan sulit itu Allah memberikan dispensasi keringanan. Itu kaidahnya Pak. Apapun juga. Ya. Kemudian Bapak misalnya, saya ingat tuh, Pak, hukum asal nambut kabang
Haram ke? Lembut artos ya. Hukum asal lembut kabang haram ke? Bank konvensional. Ya rempe bawa habis cenah Ustaz rambut wae kabang. Kan ada akadnya itu ada terindikasi ada bunga ya. Betul tidak Pak? Ada bunga. Mun Bapak misalnya nambut 100 juta. 100 juta. Bunga nate misalnya 2%. Mun 100 juta di 2% seberapa? 2 juta. Ya. Bapak minjem 100 juta. Bunganya 1 tahun teh misalnya taruhlah 2%, 2 juta. Ayah itu 2%, Pak? Asa jarangnya. Jarang sekali ya. Nah, Bapak dibayar ku Bapak misalnya 10 tahun. Mun 10 tahun berarti tinu 2, taruh 5% ya. 5% berarti 5 juta kali 10 tahun seberapa? 50 juta. Bapak nambut 100. Jadi Bapak teh mayar nyicil teh Bapak 100 juta Bapak bayar, kemudian tambah lagi bunga yang harus Bapak bayar. Gitu ya. Itu dari seorang nasabah. Ini sekarang ribuan nasabah. Ya. Nah, hukum asal nama Pak riba, orang sudah pada paham itu teh bahwa ribawi. Ya. Sekarang Bapak minjem ke cicilan rumah misalnya, kredit. Kalau kredit di bank konvensional, kuma sami itu sih kayak gitu. Prinsipnya apa? Hampir sami kan? Hampir sami ya. Jadi sebenarnya mah sami-sami wae. Terus orang nambut nyicil bumi carana siga konvensional. Kan air riba mah apa? Sadaya semuanya juga kalau riba mah haram. Mau apapun juga. Ya. Saya dulu ketika ngambil rumah, saya bilang ke guru saya, Ustaz, kalau seperti saya punya uang sekian puluh juta, sekian 1 juta, rasanya kecil kemungkinan. Kenapa? Kayak kita mah tekau cek Sunda mah tekau pradarea hayang belanja wae, betul tidak Pak? Iya cenah 20 juta ya. Kagoda we gitu ya. Sana rasanya nggak akan mungkin lah kita punya rumah gitu ya. Karena saya bukan saya mah mudah-mudahan bukan pegawai negeri saya Pak. Jadi pegawai nabi, mudah-mudahan diaku ku Allah gitu ya, pegawai nabi gitu ya. Nah, sedangkan ngontrak saja kan nggak terasa gitu ya. Sehingga saya bilang, kalau saya nyicil ke bank nggak apa-apa, kata guru saya, sok saja sur, tapi jangan sampai kena denda. Dan kalau sudah lunas selesai, tolong sampaikan kan, nginjem deh. Ya, kenapa demikian? Karena al-masakoh tajlibu taisir. Kapaksa gitu daripada hente, itu kata guru saya, daripada hente sok weh. Tapi jangan jadi kebiasaan. Sedikit-sedikit minjam, sedikit-sedikit minjam. Itulah yang bisa jadi dosa. Nah, itu teh kaidah al-masakoh tajlibu taisir. Tapi pun jadi kebiasaan, setik-setik Bapak nginjam terus gaduh bumi. Ngeridit deh. Terus we. Akhirnya gajinya habis itu karena banyak cicilan. Ketika banyak cicilan, gajinya habis, akhirnya naon we di duit. Itu yang bahaya. Dia sampai pernah ada satu bupati yang mengeluh. Kenapa mengeluh katanya? Karena hampir semua karyawannya SK-nya SK-nya disekolahkan
Di mana? Di BCB gitu ya. Itu sampaikan kan gajinya habis itu. Bapak Ibu, kan itu bahaya seperti itu. Jadi dalam Islam sebenarnya tidak boleh minjam kecuali karena terpaksa. Ya. Jadi al-masaqah tazlibu taisir. Nah, ini kaidah yang kedua. Al-hajah tanjilu manjilatan doror, seperti tadi. Karena kebutuhan akhirnya menempati tempat yang keterpaksaan gitu. Karena nggak ada lagi pilihan. Ya Pak Ibu. Jadi Islam nggak kaku Pak. Ini kaidahnya. Al-hajah tanjilu manjilatan doror. Kaidah ini menunjukkan bahwa kebutuhan mendesak dapat menempati kedudukan keadaan darurat. Artinya, dalam situasi kebutuhan mendesak, seseorang diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang mungkin dilarang dalam keadaan normal. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi Islam itu tidak kaku. Islam itu fleksibel, tapi juga tidak boleh dimudah-mudahkan, tidak boleh. Sehingga para ulama membuat kaidah-kaidah usul fikih untuk memagari supaya umat Islam tidak kebablasan. Gitu ya, seperti itu. Contoh penerapannya. Jika seseorang sangat lapar dan tidak ada makanan halal yang tersedia, ia diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram untuk menyelamatkan nyawa. Hal ini karena kebutuhan mendesak menempati kedudukan darurat. Baik. Jadi hampir apapun juga seperti itu. Ketika di zaman Umar ada seorang yang mencuri, Pak. Ketika di zaman Umar ada seorang yang mencuri. Kemudian ketika ditanya, kenapa Anda mencuri? Saya mencuri karena untuk makan keluarga saya. Ketika tahu bahwa dia itu mencuri karena keterpaksaan, Umar bukan menghukum pelaku pencuri itu, tapi Umar memanggil agnia yang ada di sekitar pelaku pencuri itu, kemudian Umar menetapkan hukuman kepada para agnia itu. Gitu ya. Jadi dalam Islam keterpaksaan bisa diperbolehkan ketika dalam keadaan terpaksa. Bapak pernah mendengar kisah Yasir, keluarga Sumayyah? Itu Yasir, itu keluarga Sumayyah itu oleh orang-orang kafir dibunuh. Ya. Jadi ibunya dibunuh oleh orang kafir Quraisy ya, karena memilih Islam. Ibunya dibunuh, kemudian ayahnya dibunuh, adiknya dibunuh, kakaknya dibunuh. Kenapa? Karena mereka tidak mau kembali ke ajaran nenek moyang. Ketika Yasir melihat ayahnya dibunuh, sampai ayahnya itu ditusuk ya, ibunya juga ditusuk, saudara-saudara yang lain sampai dilemparkan ke tungku yang mendidih, Pak. Yasir ketika melihat saudara-saudara itu, Yasir akhirnya mengucapkan kekufuran kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena keterpaksaan Yasir itu. Ya, akhirnya dibebaskan Yasir itu. Ya. Fala junaha antakrohu, turun ayat, maka tidak mengapa engkau mengucapkan kekufuran karena untuk menyelamatkan jiwa kita. Ketika Yasir bertemu dengan Rasul, Yasir kemudian mengeluh. Kalau kata kita, mencek Sunda gitu, nas kieu teuing ujian ka abdi gitu, Pak. Kenapa begitu berat sekali ujian ke saya itu? Sampai ingin mempertahankan akidah, meyakini keesaan Allah dan kerasulan Rasulullah SAW, dia harus melihat ibunya meninggal. Dia harus menyaksikan ayahnya meninggal. Dia harus menyaksikan saudara-saudaranya meninggal. Yasir, kenapa harus seperti ini? Ketika itu Pak, Rasul tidak menjawab. Rasul iya benar, komentar gitu. Jadi dalam kode seperti itu Pak, tidak cukup Bapak nasihatan sabar, mau cukup. Kita bakal nggak jawab, iya Rasul bisa sabar dan pengalaman si Gabi. Betul tidak? Sok pengalaman si Gabi. Gitu Pak. Jadi Rasul tidak berkomentar.
Rasul diam saja. Barulah beberapa saat kemudian, dah lama gitu ya, barulah sadar bahwa yang lebih beruntung itu adalah ayah, ibu, dan saudaranya daripada Yasir sendiri. Kan Yasir itu serasa kenapa saya gitu ya. Kenapa demikian? Karena ayah, ibu, dan saudaranya mah sudah ahli surga itu mah. Sedangkan Yasir tetap harus berjuang untuk meraih surga. Gitu ya, Pak ya. Jadi Rasul, saya cuma perhatikan, nah Rasul ketika Yasir ngeluh, Rasul itu komentar. Rasul hanya diam saja. Itu sing sabar, sing tawakal, untuk itu Rasul. Kenapa Pak? Karena bukan solusi dalam kondisi seperti itu. Ada orang yang masalah ku bapak teh saukur sing sabar sing tawakal, geus ngerti mereka yang sabar yang tawakal. Kayak orang yang kita bantu ada bencana Pak, kemudian kita datang hanya sekedar sing sabar sing tawakal, dia pasti ngalah, saya lapar gitu kan, saya perlu tempat tinggal, pasti gitu ya Pak. Jadi memang harus proporsional ya. Kita lanjutkan Pak ya. Nah, batasan kemadorotan itu adalah sesuatu hal yang mengancam 5 tujuan manusia, yaitu memelihara agama kayak Yasir tadi ya, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Jadi dalam keadaan keterpaksaan kayak Yasir boleh mengucapkan kekufuran gitu ya, hanya karena keterpaksaan. Itu ya Pak, sampai sini terpahami ya Pak. Kita lanjutkan. Kaidah-kaidah ini dirumuskan dari jumlah dalil. Yang pertama adalah Quran surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Jadi Allah mah tidak mau memberikan kesulitan. Kalian sendiri kadang-kadang yang mempersulit diri kalian. Yang kedua surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Gitu ya Pak. Jadi namun bab orang merhatikan kadang kita sendiri Pak, kalau seseorang, maaf ya, kalau seseorang suka ada istilah gini, tayamum mau ke tanah suci karena tanahnya harus suci mensucikan, digali heula anu gitu, gali heula cenah sameter, udah digali semeter, tanah itu baru dibawa. Kira-kira Pak riweuh teu? Riweuh katanya. Dulu mah kan seperti itu ya, dulu mah seperti itu. Padahal Allah mah tidak demikian. Mudah saja ketika tayamum Anda mengepakkan ke debu, boleh kemana saja, kemudian Anda usap wajah Anda dan kedua telapak tangan Anda, selesai sudah. Gitu Pak. Jadi tidak mendatangkan kemudahan. Bahkan di sini Pak, saya terjemahnya langsung ya, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Ya, jadi anu takaluk melebihi dari dia membawa fikihnya sendiri-sendiri Pak, bukan terkait dengan nasnya. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Seperti Bapak misalnya suka menyaksikan nggak ketika orang itu rajin sholat, kemudian sakit, pas sakit teh keluarga teh gak ngasih tahu ya, Ustadz kasihan kalau disuruh sholat dia BAB di situ, buang air kecil di situ, makan di situ, sampai itu sholat enak gitu Pak. Itu banyak Pak yang kayak gitu ya. Padahal ketika sakit sholat masih wajib tidak Pak? Wajib. Tapi kadang-kadang Ustadz kerasa kotor gitu ya. Padahal Bapak, ini dalilnya, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan saja.
Ustaz tetiasa wudu, kurang di wuduan, sholat semampunya. Gimana Ustaz sholatnya? Di tempat tidurnya, biar Allah yang menentukan diterima atau tidak, gitu ya Pak. Nah, sekarang terkait dengan ibadah Jumat, ini dalam Quran surat Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bapak Ibu, dengan ayat ini, hai orang-orang yang beriman, berarti semuanya ya? Semuanya wajib sholat Jumat, betul tidak? Termasuk ibu-ibu, betul tidak? Termasuk anak-anak, betul? Ya semuanya, Pak, nggak ada terkecuali, semuanya wajib menjalankan ibadah Jumat. Cuma ada nanti dalil di sini. Ada dalil di sini. Antorikin bin Syihab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Fi jama'atin, dilakukan dengan cara berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4. 1 abdun mamlukun, hamba sahaya. 2 imro'atun, perempuan. Yang 3 sobiun, anak-anak. Yang 4 maridun. Pak, kalau lihat dari hadis ini kita paham. Kita paham Pak, ya. Abdun mamlukun, kenapa seorang hamba sahaya tidak boleh Jumatan? Jadi bukan tidak boleh. Ini bukan tidak boleh Pak. Jadi di dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat fil jumu'ah fas'au ila dzikr. Itu kan perintahnya. Kemudian dikecualikan, al-jum'atu haqqun wajibun. Jum'ah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dalam berjamaah, kecuali cik Pak, apakah yang keempat ini boleh kalau Jumatan? Boleh, gitu ya. Daimah, rukhsah, gitu, betul tidak? Boleh, itu enggak Jumatan, Pak. Ya. Tapi kita paham kenapa keempat ini tidak di Rasul dibolehkan tidak Jumatan. Karena hamba sahaya mah apa-apa tergantung dari tuannya. Kata tuannya, kamu diam di sini ya, akan aku jual kamu misalnya. Kumaha? Kan mana tadi guru dijual gitunya. Kemudian imro'atun, terus Pak, kenapa perempuan tidak wajib Jumatan? Kabayang Pak, kalau perempuan itu menyusui, sudah habis masa nifasnya, wajib Jumatan. Kabayang itu bari nyusuan, bari Jumatan. So, kabayang ke bapak teh. Kabayang tuh bari nyusuan, bari Jumatan, riweuh moal. Riweuh, ya. Aya laki-laki aya menyusui tidak? Aya laki-laki mah. Jadi dari hadis ini kita paham, oh kenapa perempuan tidak diwajibkan Jumatan. Karena kalau perempuan diwajibkan Jumatan, kabayang riweuhna. Belum dia bawa anak-anaknya, betul tidak Pak? Amun nyusuan, wah ripuh. Yang kedua, asobiyun, kenapa anak-anak tidak, anak-anak yang belum balik, sobiun itu berarti anak yang belum baik, tidak Jumatan. Kan lamun Jumatan dia baru lompatan itu kan. Enggak. Dan kalau anak-anak lompatan itu Pak, budak anak-anak dosa tidak? Itu anak-anak mah ya. Bapak dicarekan itu dosa budak mah. Orang bisa jadi dosa nyarekan ya. Dan itu wajib anak-anak mah. Yang dosa siapa tuh? Orang tuanya. Makanya ketika ada anak-anak yang lari-lari ketika sholat, ingat itu, kalau adik tidak sayang ke orang tua, berarti adik nambahan dosa buat orang tua. Yang sayatan mah lain budaknya, tapi siapa? Orang tuanya. Kemudian maridun kahartos siapa? Yang sakit tidak Jumatan. Ayeuna anu di rumah sakit anu diimpus mun wajib Jumat bakal kumaha apa? Nyanak impusan ke masjid.
Jadi ku Rasul keempat udah ada. Oh iya. Biasanya kadang ngomong Pak ada dulu Pak. Kuniat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati was-salati Hati Muhammad dan Ya Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, kita lanjutin lagi ya. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi semua muslim kecuali 4. Abdun mamlukun, awi mur'atun, awi sobiun, awi maridun. Nah, sekarang anak-anak kalau ke masjid boleh tidak? Boleh. Jadi yang rukhsah yang keempat orang ini, 4 golongan ini bukan berarti tidak harus jadi Jumatan, enggak Pak? Enggak. Bahwa apa kalau misalnya ke tanah suci, ibu-ibu ke tanah suci itu, kan di tanah suci mah terutama di Madinah perempuan juga ke masjid Pak. Gitu ya. Jadi artinya di sini bukan berarti jadi haram Jumatan bagi yang berempat ini. Ya. Nanti pembahasannya lebih luas lagi. Sekarang bagaimana bentuk rukhsah ketika Id jatuh pada hari Jumat? Ini mah dikecualikan dari yang 4 tadi, Pak. Ya. Rukhsah dalam menggabungkan ibadah. Dalam kondisi sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, terdapat rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat jika sudah melaksanakan sholat Id di pagi hari. Ini menunjukkan keluasan syariat dalam memberikan kemudahan bagi umatnya. Bapak ketika Id, Bapak Idul Fitri misalnya,
menuju mudik gitu ya Pak, mudik pas macet gitu, milarian masjid kumaha gitu ya Pak, sehingga Allah Maha tahu Pak, diberikanlah kemudahan ya. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud, an Abi Hurairah an Rasulullah SAW qala qadistama fi yaumikum hadza idani, dua id telah bersatu di hari kalian. Maksudnya tuh di sini Idul Fitri Pak, bareng dengan hari Jumat, karena Jumat itu adalah hari raya bagi umat Islam. Faman syaa ajahu minal Jumat, barang siapa yang setelah berkehendak setelah sholat id tidak melaksanakan Jumat, maka mencukupi kewajiban Jumatannya ya. Tapi wa inna mujami'un, tapi kami, kata Rasul, kami mah akan Jumatan. Jadi Rasul mah Jumatan. Walaupun demikian, bagi yang melaksanakan sholat id di paginya, Rasul menjelaskan ajahu minal jum'ah, cukup dia dari sholat Jumat. Hari perempuan, ada pengecualian dari sini tidak? Jumat ya. Perempuan sekalipun dia id di pagi hanya tetap dia harus sholat zuhur ya Pak. Kemudahan dalam beribadah. Syariat Islam selalu memberikan kemudahan dalam beribadah. Contohnya jika seseorang sakit atau dalam perjalanan, ada rukhsah untuk tidak saum Ramadan. Dalam konteks Idul Adha dan Jumat, rukhsah ini mengajarkan bahwa Allah tidak memberatkan hambanya, tetapi memberikan solusi yang terbaik dengan memberikan pilihan yang bijak sesuai dengan kondisi. Jadi kalau misalnya DKM Nurul Jamil, ini Ustadz mau Sabtu aja biar ketika Idul Adha masjid masih Jumatan nggak apa-apa, karena Rasul juga Jumatan ya. Tapi kalau yang misalnya seperti di Abdi ya, di Abdi di Balenda, Ustaz upami Sabtu teh nu ngadamelna, liburna teh hanya hari Idul Adha aja. Sabtu banyak yang masih bekerja. Jadi kapasawe Jumatan. Yang itu mah ada rukhsah, Pak. Gitu ya. Kan ada seperti itu. Ada di satu lingkungan yang liburnya hanya pas hari Jumat aja, hari Sabtunya kerja. Ya pun tetap hari Sabtu saan bari kerjakan enak. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, keluasan dalam pelaksanaan ibadah. Syariat Islam memberikan keluasan dalam pelaksanaan ibadah, asalkan tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar agama. Contoh dalam ibadah kurban, ada berbagai cara untuk menyalurkan daging kurban kepada yang membutuhkan. Sehingga kurban itu kalau yang misalnya dia sibuk, lamun kasalangku Jumatan, lalu cenah ieu daging sentak dijaga gitu ya. Ya, bisa lengit daging cenah ieu Ustaz. Nah, itu maka yang tidak Jumat ngajaga gitu. Setelah selesai baru dia salat zuhur. Keluasan ini mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Kemudian Pak, tarikh tasri hari raya jatuh pada hari Jumat. Zaman Rasul hanya sekali kejadian. Ya. Peristiwa Id jatuh pada hari Jumat pernah terjadi pada zaman Rasul sebagaimana diterangkan oleh 4 orang sahabat Rasul, yaitu Ibnu Umar, riwayat Imam At-Tabrani, Zaid bin Arqam, riwayat Imam Ahmad, Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud, dan yang keempat Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Majah. Ini yang keempat, saya enggak ketulis ya. Jadi Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Majah. Jadi ada 4 sahabat yang menjelaskan Rasul pernah mengalami hari raya di hari Jumat. Semuanya dari 4 sahabat itu dengan rawi, dengan mukhaddij yang berbeda, menjelaskan bahwa Id pada waktu itu adalah Idul Fitri. Riset fakta sejarah dan hisab menunjukkan bahwa Idul Fitri waktu itu jatuh pada 1 Syawal 3 Hijrah atau 15 Maret 625 Masehi. Kewajiban kurban itu terjadi pada tahun kedua Hijrah. Kewajiban saum, kewajiban zakat fitrah,
syariat kurban itu jatuh pada tahun ke-2 Hijrah. Jadi pada tahun ketiga, Pak, itu bareng sholat Jumatnya pada hari Idul Fitri itu pada hari Jumat. Dan ini satu-satunya Idul Fitri yang jatuh pada hari Jumat selama Rasulullah SAW hidup di Madinah dalam waktu selama 10 tahun. Nah, ini awalnya ya. Jadi awal bertepatan Jumat bareng dengan hari raya Id itu adalah ketika pada tahun ketiga Hijrah ya. Dalam khutbah Id waktu itu Rasul bersabda, Qadistama fi yaumikum hadza idani faman syaa ayatiyal jum'ata falyatiha wa man syaa yatakhallafa falyatakhalaf. Ini di Lumajah yang tadi Ibnu Ahmad ya. Pada hari kamu ini telah bersatu 2 Id. Maka siapa yang akan melaksanakan sholat Jumat silakan datang, dan siapa yang akan meninggalkan tidak sholat maka tinggalkanlah. Artinya boleh tidak sholat Jumat. Kedua, peristiwa Id pada hari Jumat terjadi pula pada masa sahabat Nabi, yaitu pada masa Khalifah Umar, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali, sebagaimana diterangkan oleh Abu Ubaid dalam riwayat Al-Bukhari, Abu Razak dalam riwayat Ibnu Hibban. Id yang terjadi pada masa ini adalah Idul Adha. Jadi terjadi pada masa Idul Adha, Pak. Kemudian pada masa Khalifah Ibnu Zubair terjadi pula Idul Fitri pada hari Jumat, yaitu 1 Syawal 64 Hijriah. Ini dalam kitab Fathul Bari. Berdasarkan konversi kalender Hijriah ke Masehi, 1 Syawal 64 Hijriah tepatnya pada hari Jumat 29 Juni 683 Masehi. Nama Pak, berarti sekarang bulan Juni kan, tapi tanggal 6. Nah, Ibnu Zubair itu berbeda Pak pelaksanaannya. Ini Ibnu Zubair itu. Qala Atha. Nah, Imam Atha berkata, hari Jumat dan Idul Fitri telah berkumpul pada hari yang sama di zaman Ibnu Zubair. Ibnu Zubair berkata, 2 Id berkumpul pada hari yang sama. Lalu ia menjamak keduanya, yaitu sholat 2 rakaat sholat Id pada pagi hari, dan ia tidak melaksanakan sholat apapun, tidak sholat zuhur sampai ia sholat asar. Jadi hadisnya ini Pak, ini Ibnu Zubair itu kan sebagai khalifah ketika itu. Kata Ibnu Zubair, idani istama'a fi yaumin wahidin. 2 hari raya berkumpul pada 1 hari, maksudnya Idul Fitri dan hari Jumat. Fajama'ahuma jami'an. 2 ini berkumpul pada hari yang sama. Fasolahuma rok'ataini. Kemudian sholat 2 rakaat di pagi, bukrotan di pagi hari. Lam yajid alaihima hatta sholat asro. Yang Ibnu Zubair itu tidak sholat lagi sampai keluar untuk sholat asar berjamaah dengan sahabat yang lain. Pak, ada Ibnu Zubair sholat zuhur tuh. Teka riwayat kan Ibnu Zubair. Sedangkan para sahabat itu sholatnya mual mungkin di bumi, montai udur sari. Pak, jadi sahabat mah kalau nggak ada udur sari sholatnya di masjid berjamaah. Nah, Ibnu Zubair itu keluar lagi pas asar. Sehingga ada yang berkesimpulan berarti Ibnu Zubair memahami hadis Rasul qadistama'a fi yaumikum hadza idani, gitu ya. Faman sa'a aja'ahu minal jumu'ati wa ana mujami'un. Berkumpul pada kalian 2 hari raya. Kalau Anda berkehendak sudah cukup sholat Jumat itu, tidak usah Jumat. Yang lain mah ada yang sholatnya masing-masing lohor, gitu ya. Ada juga sahabat yang memahami sudah tidak wajib duhur juga, tapi langsung asar. Memahami Ibnu Zubair ini, Abu Dawud. Jadi Ibnu Zubair keluar itu langsung sholat asar. Jadi terserah duhur Pak. Dan hampir di dalam kitab-kitab yang muktabar ulama teh membenarkan. Perhatikan tuh.
Hadis atau menjelaskan bahwa laki-laki yang melaksanakan sholat id dipandang telah melaksanakan sholat zuhur. Ibnu Zubair tidak sholat Jumat lagi dan tidak pula sholat zuhur. Ya. Amalia Ibnu Zubair tidak menyalahi ketentuan syarak, tapi juga mengamalkan sabda Rasulullah SAW yang dibawakan pada khutbah idnya. Karena itu ketika amal Ibnu Zubair dilaporkan kepada Ibnu Abbas, jadi ada dua sahabat yang utama, maka Ibnu Abbas menyatakan bahwa hal itu sudah sesuai dengan sunnah ini, ya. An atau Ibni Abi Robahin qala shalla bina Ibnu Zubair fi yaumi idin fi yaumil jumu'ah. Ibnu Zubair sholat pada hari id di hari Jumat, awalina harin, awal siang, maksudnya pagi-pagi. Summa ruhna ilal jum'ati. Nah, kemudian kami pergi Jumat. Falam yakhruj ilaina. Tapi Ibnu Zubair keluar. Fasolaina wuhdanan. Kemudian kami sholat lohor masing-masing. Pak. Wa kana Ibnu Abbas bit Taif, dan Ibnu Abbas itu sedang di Taif. Ya. Falama qadima, ketika Ibnu Abbas datang sampai, fazakana zalika, diceritakanlah bahwa Ibnu Zubair teh keluar ngan keluar teh pas salat asar. Faqala, kata Ibnu Abbas, asoba sunnahnya gitu cenah sunnah. Sehingga nanti ada yang mengamalkan tetap ente Jumatan tapi wajib zuhur, ada juga Jumatan zuhur langsung asar. Jadi berarti bapak ayah ngalaman tekudu lohor gitu ya. Kenapa? Ada dalilnya memang. Kehartos Pak, gitu ya. Jadi mau Idul Adha, mau Idul Fitri. Kalau Idul Adha kan kita kepaham ya, bebolokot bugeti gitunya Pak. Ya, hayang sholat oke kan orang, aduh kumaha gitu ya. Ini riwayatnya Abu Daud. Ya di sini banganya laki-laki yang telah melaksanakan sholat id dipandang telah melaksanakan sholat Jumat. Laki-laki yang telah melaksanakan sholat id pada siang harinya boleh tidak melaksanakan Jumat dan diganti dengan sholat zuhur atau langsung sholat asar. Jadi itu sholat zuhur langsungnya ke asar seperti Ibnu Zubair. Kalau sahabat-sahabat yang lain makan atau ulama-ulama yang lain yang sejaman dengan Ibnu Zubair, mereka sholat zuhurnya masing-masing. Paham Pak? Ya. Tapi Ibnu Zubair mah langsung sholat asar. Serta boleh pula untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Laki-laki yang tidak melaksanakan sholat id tidak diberikan pilihan, kecuali tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, bagi perempuan walaupun telah melaksanakan sholat id tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Dah hukum asal mah perempuan mah zuhur, Bapak. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, tanggal 6 nanti ya kita tidak boleh saling menyalahkan. Itu lohor gitunya. Itu Jumat. Kenapa? Karena sahabat juga memahaminya beda-beda. Ya, ada yang Jumatan kemudian lohor, ya teh. Saya Jumatan tapi lohor. Ada juga kayak Ibu Zubair. Jumatan lohor langsung asar. Iya. Ya, ada juga yang Jumatan we da Rasulullah Jumatan. Tapi pemahaman teh sami itu hadis. Jadi Rasul mah ngajelaskeun tadi, Pak. Kan Rasul mah hanya menjelaskan tadi. Qadistama'a fi yaumikum hadza idani faman sa'ayatiyal jumu'ata falyatiha wa man sa'ayatakhallafa falyatakhallaf. Pada hari kamu ini telah bersatu dua id, maka siapa yang akan melaksanakan sholat Jumat silakan datang. Siapa yang akan meninggalkannya tidak melaksanakannya, maka tinggalkanlah. Sehingga ada tinggalkan teh berarti jeung lohor. Dah hukum lohor sareng Jumat mah beda. Gitu ya. Ada bukan maksudnya teh bukan tinggalkan salat lohor Jumatan teu kudu tapi lohor tetap.
Ya. Jadi sahabat oke banyak pemahamannya Pak seperti itu. Jadi ente urang hungkul no. Di situlah kita boleh memilih mana kira-kira yang jauh lebih yakin. Karena seperti Ustaz Hidayat mah kan tetap wajib Jumat. Ya. Ustaz Abu Somad juga sama. Tapi ada yang lain, nah langsung aja nah. Teman-teman salafi langsung ke sholat asar. Jadi Bapak-bapak sedayana itulah keragaman syariat. Jadi syariat mah henteu sifatnya kaku gitu. Seringkali yang membuat kita kaku teh kepemahaman kita tekataikan gitu ya Pak. Tapi kalau Bapak banyak baca kitab, baca literatur, nanti timbul kebijakan. Oh, siga kieu. Kenapa orang teh ieu mah Jumatan? Karena Rasul Jumatan. Kenapa ieu teh? Nah, teu katingali lohorna gitu nya, langsung asar. Ibnu Zubair tang ngamalkeun. Ya, ada juga yang mengganti dengan teu Jumatan tapi salat lohor. Seperti itu mah keumuman sahabat memahami itu. Ya. Nah, nuriweuh mah id henteu Jumatan henteu komo lohor henteu. Nah, itu mah ai kanu daging kurban kekerawat gitu nya, itu mah musibah gitu ya. Jadi Bapak sedayana bismillah Bapak Ibu, kita harus banyak membaca ya, banyak literatur yang kita baca supaya kita bijak ketika menghadapi apa yang namanya perbedaan, tidak saling menyalahkan. Selama ada dalilnya ya kita harus harus kita hormati gitu ya. Selama ada dalilnya. Nuriweuh teh lamun masakeun dalil lagi gitu ya Pak, itu yang susahnya ya. Pak Haji dan Bapak sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau diskusikan, kami persilakan. Pak, boleh masalah yang lain? Oh, mangga Profesor sebentar. Saya nggak lihat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Tadi disampaikan ini kan bahwa sholat Jumat juga untuk wanita ya. Iya. Tapi sekarang kan di masjid-masjid kan tidak ada wanita yang ikut Jumatan. Betul. Yang dulu saya datang dulu saya suka ikut. Iya. Namun sekarang ada sebetulnya hukumnya wanita Jumatan itu bagaimana? Iya. Kalau laki-laki itu sebetulnya Wajib ya. Betul. Ya, terima kasih ya. Enggak. Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini saya yang membahas ini cuma enggak simpel ya Bapak Ibu. Luar biasa. Ngebahas ini aja hukum Jumatan itu bertepatan dengan Jumat itu enggak sehari dua hari ngebahas. Karena ada yang kege tetap kudu lohor. Ada yang teu wajib sudah lohor. Nah, eta Ibu juga sahabat Rasul dan dibenarkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Nah, termasuk ini Jumatan ini. Ibu Haji, Ibu Profesor coba diperhatikan hadisnya ini. An Tariq Ibnu Syihab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim secara berjamaah. Jadi tetiasa nggak boleh Jumatan itu sendirian. Misal ya, Bapak Ibu security misalnya Pak Haji ya, security itu. Ini kalian pas kalau tidak ada yang ngejaga, ada yang bahaya ini. Sedangkan Jumatan sudah mulai gitu ya, sehingga dia nggak Jumatan karena berdua dengan temennya ya, boleh Jumatan jam 2. Jumatan jam 2 boleh nggak? Boleh, masih waktu nah ya. Entoknya Jumatan jam 4 peraku di waktu asar, atau Jumatan hari Sabtu nggak boleh gitu ya. Di jam 2 mah boleh ya. Nah, kalau duaan berarti satu khotib, satu berjamaah itu boleh. Tapi kalau sendiri dekat-dekat Jumatan
kudu berjamaah. Nah, makanya nanti yang seperti itu mah Bapak Ibu, ini sebenarnya Allah Subhanahu Rasul itu menyebutkan 4 hal ini hanya sekedar, jadi gini dipahaminya. Apakah yang keempat kelompok ini jadi haram Jumatan? Keempat kelompok ini Pak jadi haram Jumatan? Kan dalam surat di atas, surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk sholat Jumat, maka segeralah ya. Untuk sholat Jumat wadharul bai', tinggalkeun dagang Anda. Mun anu ngajar tinggalkeun ngajarna. Kalau yang sedang bertransaksi niaga tinggalkan. Kalau yang sedang bekerja tinggalkan. Hakikatnya kan niaga juga ya. Ini semuanya baik kepada laki-laki, kepada perempuan, anak-anak, dewasa, sesama. Cuma dalam hadis selanjutnya, dalam bahasa Abu Dawud 1067, Al-Tariq bin Syihab, Rasul pernah mendengar bahwa Jumat itu wajib bagi setiap muslim berjamaah kecuali 4. Apakah yang keempat ini jadi haram Jumatan? Tidak haram Jumatan. Ya, cuma Rasul memberikan keringanan karena kabayang ke orang. Kalau seandainya hamba saya, ingin aku tuannya, kamu jangan kemana-mana, kamu harus aku jual atau akan mau beli nih si pelanggan gitu, orang aku atau disiksa gitu ya. Terutama ibu-ibu tadi, soal ibu-ibu hamil, so kebayang tuh Pak, mun kudu Jumatan ya. Coba ning jauh, coba ning bawa anak, runtuh ya anakna kudu Jumatan, kan ripuh ya. Nah, jadi ibu, menurut sebagian ulama, keempat kelompok ini bukan berarti jadi haram Jumatan teh. Sehingga kalau jamaah haji ya, saya suka nanya pas atau jamaah umroh yang Ustadz, saya kan di tanah suci dan sedang di masjid ya, Jumatan dan bukan berarti tidak boleh. Jadi haram ini yang 4 ini Jumatan? Enggak kan? Enggak jadi haram. Cuma memang karena mazhab Syafi'i kebanyakan kita mazhab Syafi'i ya Bapak Ibu, jadi tidak menyediakan fasilitas untuk yang Jumatan. Tapi kalau dulu kayak di Salman, kayak di Istiqomah, itu suka ada balkon di atas. Nah, balkon itu biasanya kalau ibu-ibu yang mau mendengarkan, nah ini juga sama ini ya, ada balkon ini. Biasanya ibu-ibu yang mau mendengarkan khotib Jumat ya. Nah biasa seperti itu ya ibu ya. 4 kelompok ini bukan berarti bukan jadi haram Jumatan, tapi dikecualikan. Pak, sekarang gini, apakah keempat kelompok ini yang dikecualikan itu? Bagaimana kalau seorang damkar? Bapak terang damkar? Kaulah cenah ieu Jumatan can beres itu kahuruan. Urunlah cenah kahuruan bisa teh. Padahal enggak bisa kan ya. Nah, sehingga dulu itu kan, seingat saya damkar itu dulu Jumatannya di luar. Gitu ya. Sekarang mah kan Jumatan itu damkar mah di dalam selama rukun dan syaratnya terpenuhi sah. Ngeong, penting rukun dan syarat terpenuhi sudah pergi. Oh ya. Bagaimana seorang dokter yang ngoperasi pasien jam 11? Sedangkan ngoperasi bisa berjam-jam. Kalau ibu-ibu yang nyusui, kita biasa disesatinya Pak. Rasanya nggak terlalu repot ibu menyusui mah. Ustaz, ada bisa ibu baru nyusui baru Jumatan, bisa nggak? Bisa lah diatur-atur ya. Tapi kalau seorang dokter nggak akan bisa Pak. Nah makanya nanti bagaimana dengan yang tidak disebutkan di 4 hal ini?
Kalau yang 4 hal ini mah berarti tidak wajib Jumat, tidak dikecualikan dari Jumat, berarti bukan tidak boleh Jumat. Anak-anak nggak boleh gitu bapak-bapak bawa anak-anak ke Jumatan? Boleh, selama bapaknya ngapi anak. Namun bapaknya itu Jumatan, budaknya sudah ke masjid, nggak ganengan, itu penting ingin ya. Itu mah terlalu. Itu ya Ibu ya. Jadi dalam keterangan ini ya bukan berarti perempuan itu sepengetahuan saya menurut sebagian imam mazhab juga bukan berarti jadi haram Jumatan, terutama yang ibadah ke tanah suci. Jadi pertanyaan seperti Ibu itu muncul ketika banyak jamaah yang ke tanah suci. Ustaz, gimana saya? Jadi itu juga sama ketika bapak bapak misalnya sudah Id ya, kemudian karena di masjidnya untuk kurbannya disembelihnya hari Sabtu, ya Jumatan gitu ya. Kenapa? Karena Rasul juga Jumat. Gitu. Ya, wa inna mujammin. Tapi kalau seandainya tidak Jumatan juga, ayah dan bahkan terlohor-lohor acan, ayah dari Ibnu Zubair. Ya apa kerjaan anak ya. Ya gitu ya Ibu. Ya. Ada lagi? Sampai-sampai jazakallahu khairan. Terima kasih ya pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Terutama nanti hal-hal yang jadi syariat itu Bapak Ibu nggak kaku ya. Jadi sudah bukan jadi alasan seorang muslim tidak menjalankan syariat. Kenapa? Karena Islam memberikan berbagai kemudahan. Bapak Ibu, ketika seseorang sedang saum kemudian tidak mampu untuk hari itu saum, boleh berbuka tapi diganti dengan hari yang lain. Kemudian kalau nggak bisa karena faktor sakit atau apa, bisa dengan fidyah. Ketika seorang sholat kemudian nggak bisa sholat, ketika itu boleh dia diqosor, boleh dia dijama, selama ada jelas alasannya. Bahkan seseorang yang ketika wajib zakat kemudian nggak mampu zakat, nggak usah ngeluarin zakat ya. Kemudian ketika seseorang diwajibkan untuk haji kemudian tidak mampu haji, bahkan untuk jangankan haji kurban oge teu mampu, tidak dipaksakan seperti itu ya. Semoga Allah menjaga kita dan membimbing kita untuk selalu ada di jalan yang diridhoinya. Bapak Ibu, beberapa hari mangga Bu terus. Kalau tidaknya bangsa Jumatan itu harus berjamaah. Iya. Kemudian kalau misalnya sekarang Jumatannya resminya sudah selesai, tapi ada beberapa orang yang misalnya Jumatannya itu belakangan gitu. Nah itu kalau misalnya ada berapa orang itu berjamaah, tapi di sana tidak ada yang orang imamnya. Wah itu kan menggantikan dua rakaat katanya. Betul. Jadinya bagaimana? Yang masbuk mungkin ya Bu ya. Yang masbuk sholatnya gitu? Namun kalau tidak sempat dibuat ya. Itu berapa rakaat? Apakah itu dulu saja? Ataukah mereka itu 2 rakaat? Ya. Kalau kasus seperti tadi, seperti security misalnya, Bapak Ibu atau seorang yang bekerja dengan shift, maka kan syarat Jumatan itu harus berjamaah, ya. Hakun wajibun ala kulli muslimin fi jamaatin. Kalau jamaah itu berarti kan minimal 2 ya, dan seterusnya, sehingga nanti suka pagetruk kalau kata Sunda, dengan kan usaha Jumatan itu minimal 40 gitu ya, ada kayak gitu ya. Padahal awal syariat Jumatan itu Pak, Rasul itu hanya 12 orang, kurang dari 40. Tidak hanya itu Pak, awal mah ketika Jumatan ada pedagang yang lewat, kafilah dagang,
ditinggalkan Jumatan kadang-kadang gitu ya, karena jiwa orang muhajirin itu kan pedagang, sehingga Rasulullah tinggal dengan 12 orang, sehingga turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu teh karena seperti itu. Makanya ibu, kalau seandainya 6 orang kan sudah terpenuhi syarat berjamaah, cukup aja satu dipilih untuk menjadi khatib cepat selama rukun dan syaratnya terpenuhi, ya. Kemudian setelah itu berjamaah 2 rakaat. Karena khutbah itu adalah pengganti 2 rakaat yang asalnya 4 rakaat itu. Ya. Jadi seperti itu ibu ya. Bisa di rumah, ada yang di rumah. Gimana? Di rumah. Di rumah. Jadi di mananya di rumah pakai TV. Di rumah selama ada temennya yang nemenin. Soalnya ada yang dulu ada seorang pejabat yang tahanan rumah kan tidak bisa jumatan, ya bikin jumatan di rumah. Sendirian gitu. Enggak ya, lagi mengundang itu. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi Jumat boleh di rumah, boleh di masjid. Yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya, berjamaah, ada khutbahnya, ada muazzinnya, kemudian ada imamnya, gitu ya. Jadi tetap harus ada Iya, kedah khotib Pak, cuma walaupun 4 orang, kedah ya khotib. Pokoknya rukun khutbahnya. Mohon, tapi jadi karena kita mah pemahaman Pak kalau Jumatan teh harus awal waktu ya. Awal waktu duhur we gitu ya. Padahal kan sampai habis asar, sampai mau menjelang asar juga tetap waktu Jumatan. Gitu ya. Kalau perempuan gimana? Di jamaahnya perempuan seperti itu perempuan. Kan wajib perempuan mah. Kalau perempuan mah kan dikecualikan, ya. Jadi al jum'atu hakun wajibun ala kulli muslim fi jamaatin illa arba'atan, di antaranya imra'atun. Jadi perempuan tidak diwajibkan. Tapi kalau perempuan Jumatan tidak dilarang, ya. Karena dalam ayat Quran makan semuanya itu cuma dikecualikan. Enak kumaha cenah Ustaz lamun perempuan teh yang Jumatan. Ya, manggawe ngantuk. Jadi kan ada juga perempuan yang khotib, Bu. Siapa yang dia di Inggris teh? Iya, aja itu karena mereka memahami ini bahwa kan ini mah Jumat tuh hakun wajibun ala muslim illa arba'atan, kecuali 4. Nah, jadi haram gitu no 4 Jumatan? Tidak sampai haram gitu ya. Hanya Rasul dirukhsah, diberikan keringanan. Selain keempat, ada keringanan yang lain, yaitu ketika Id bertepatan dengan hari Jumat. Dan mungkin juga nanti ketika damkar tadi, atau ketika seorang dokter tadi, selama ilat hukumnya sama. Itu aja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya kalau ada yang tanya tuh berarti saya ibu-ibu, bapak-bapak mikir gitu ya. Sehingga saya juga berpikir gitu ya. Perubahannya tidak ke ini, perubahannya ke bahas. Ya, kan sekarang temanya bagaimana salat ibadah Id bertepatan dengan salat Jumat. Ya, nanti insya Allah karena saya ibu bapak saya sering kalau kurban kan banyak gitu ya yang masanya gitu ya. Sekarang mah kejadian-kejadian yang jarang kayak Id bertepatan dengan hari Jumat. Kadang kita aya dalilna gitu ya unggul orang teh boleh tidak Jumat. Padahal kan ada yang tidak Jumat kemudian lohor. Aya anu teh lohor langsung asar gitu ya. Ada juga saya mah Jumatan berarti kata seperti Rasul. Nah, kenapa saya sampaikan ke Pak DKM-nya ke Pak Yun? Karena supaya jamaah tidak mudah menyalahkan. Ih, dirinya mah lohor gitunya. Ih, da aya dalilna nah Ibnu Zubair. Ya. Jadi ketika tapi Pak, kalau kita sudah biasa Jumatan, kemudian di Jumatan itu baru
baru gue ini namanya cenanya. Ya seperti itu. Kalau kita tanpa ada alasan, kecuali kalau kita ada alasan, kurban atau kondisi tertentu. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih atas semua perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian yang saya juga ketika di masjid itu apa di Cimahi itu ada majelis talim Prima Bumi Prima, itu ada Pak FC. Aku saya juga di sini, Pak FC di sana juga ketika saya ngajar fikih mawaris di sana. Terus sekarang Pak Didin sabar kali tempatnya sendiri ya. Alhamdulillah, semoga silaturahmi kita terus berkelanjutan ya. Ibu Profesor Atunuhun, semoga sing sehat walafiat dan barokah ya usianya rezekinya. Bapak Ibu, hakikatnya yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kealfaan itu kelemahan kami, kelemahan saya mohon maaf. Nah, semoga apa yang kita lakukan itu senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan ada dalilnya, ada keterangannya yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wilujeng saum Arafah sareng ibadah kurban. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita dan menerima semua amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ke Ibu Profesor dan semuanya ya yang sudah bisa menyimak, Ibu Teti, Pak Eman, Ibu Tim, dan Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasnya. Izin lab ya Ibu. Mengekang ini. Terluhur.